Setelah memutuskan tempat dilaksanakan perayaan sakramen perkawinan, Blegok dan Cangik mempersiapkan teks liturgi perayaan. Tentu setelah konsultasi dengan pastor paroki dan seksi liturgi paroki. Sebelum teks tersebut dicetak, Blegok dan Cangik datang ke pastoran untuk konsultasi dengan pastor paroki. Apakah teks liturgi tersebut sudah sesuai dengan pedoman dan norma liturgi yang berlaku? Pastor paroki menyetujui teks tersebut. Namun kemudian pastor paroki bertanya tentang siapa yang akan menjadi saksi perkawinan. Blegok dan Cangik kebingungan lagi, karena ia belum mencari orang untuk menjadi saksi pernikahan mereka. Dia berjanji kepada pastor paroki untuk secepatnya mencarinya. Dalam perjalanan pulang dari pastoran, Blegok dan Cangik berdiskusi siapa yang harus menjadi saksi. Blegok menginginkan bahwa saksi perkawinan adalah wali baptisnya ketika dia dibaptis sewaktu masih bayi. Sementara Cangik berbeda pendapat. Siapa saja, yang penting orang Katolik, tidak harus wali baptisnya dulu. Karena perbedaan pendapat tersebut, maka mereka memutuskan untuk mencari tahu bagaimana gereja mengatur tentang saksi perkawinan dengan membaca apa yang tertulis dalam kitab hukum kanonik. Dan ditemukanlah kanon 1108 paragraf 1 yang mengatakan perkawinan hanyalah sah bila dilangsungkan di hadapan ordinaris wilayah atau pastor paroki atau imam atau diakon yang diberi delegasi oleh salah satu dari mereka itu yang meneguhkannya, serta di hadapan 2 orang saksi. Tetapi hal itu harus menurut peraturan-peraturan yang dinyatakan dalam kanon-kanon di bawah ini, serta dengan tetap berlaku kekecualian-kekecualian yang disebut dalam kanon-kanon 144, 1112 paragraf 1, 1116, dan 1127 paragraf 1 dan 2. Setelah membaca kanon tersebut, mereka akhirnya tahu bahwa saksi perkawinan itu sangat penting dan menjadi syarat untuk sahnya forma kanonika atau tata peneguhan kanonik. Dan dengan demikian menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan. Dan yang dibutuhkan adalah 2 orang saksi. Tidak disebutkan apa kriteria saksi tersebut. Maka saksi bisa dipilih laki-laki semua atau perempuan semua, atau laki-laki dengan perempuan. Apakah harus wali baptis yang menjadi saksi? Tidak. Fungsi saksi dalam perkawinan tidak sama dengan fungsi wali baptis yang tugasnya membantu orang yang dibaptis, anak maupun dewasa dalam perjalanan iman Katoliknya, serta membantu orang tua dalam pendidikan iman anaknya, seperti yang tertulis di Kanon 872. Sementara saksi perkawinan tidak ada tuntutan untuk membantu perkembangan penghayatan perkawinan mempelai, namun semata-mata hanya menjadi saksi atas kesepakatan mempelai dalam berjanji setia untuk saling memberikan diri dalam suka dan duka, untung dan malang, sehat maupun sakit, dalam seluruh dan seumur hidup.